Halo, apa kabar semua? Apa kau baik-baik saja? Duduk rapi, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa ya, puji Tuhan. Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dimanapun kalian berada. Senang banget nih bisa berjumpa lagi dengan anak-anak. Masih ingat ya dengan ibu? Oh, sudah lupa? Dengan Bu Dina dari STK Santa Teresia II. Nah, ibu akan mengajar anak-anak kelas 1 untuk materi pendidikan agama Katolik. Nah, hari ini anak-anak harus bergembira, harus belajar dengan penuh semangat. Kenapa? Ya karena kita akan belajar bersama Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita apa dulu? Iya betul, berdoa. Ayo, coba ambil sikap doa yang baik. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat kesehatan. Kami boleh belajar bersama. Bimbing kami, berkati kami, agar kami mampu memahami dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semangat ya anak-anak ya, siap belajar. Kita mau belajar apa sih hari ini? Ada yang tahu atau semuanya belum tahu? Ya betul. Anggota tubuh dan kegunaannya. Bu, kalau saya mah sudah tahu nama-nama anggota tubuh saya. Lalu buat apa kita belajar anggota tubuh lagi? Itu dia. Apa sih yang mau kita pelajari? Kok kita belajar anggota tubuh dan kegunaannya? Saya mah sudah tahu, Bu. Ini yang mau kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar macam-macam anggota tubuh yang sudah Tuhan berikan dan apa sih kegunaannya. Dan yang paling penting ini nih, kita mau menyadari bahwa Tuhan ingin agar anggota tubuh yang sudah diberikan kepada kita digunakan untuk hal-hal yang baik. Untuk hal-hal yang baik. Ini yang perlu kita ingat. Sudah siap belajar? Ya. Tuhan menciptakan tubuh kita dengan begitu indah. Tuhan memberikan kita anggota tubuh yang baik adanya, apapun keadaannya, adalah baik yang Tuhan berikan. Nah, semua pasti memiliki anggota tubuh yang baik, bagaimanapun keadaannya, dan Tuhan memberikan anggota-anggota tubuh itu dengan banyak kegunaan, banyak manfaat. Mau tahu nggak sih apa saja sih? Coba kita sadari yuk. Yang pertama, kita diberi apa? Apa ini? Iya, telinga. Pasti anak-anak sudah tahu ya, telinga gunanya untuk apa? Iya Bu, untuk mendengar. Iya betul, untuk mendengar. Lalu kita diberi tangan. Tangan untuk apa? Untuk memegang Bu, untuk menyentuh. Iya. Lalu apa lagi? Apa itu? Mata. Untuk melihat. Pinter anak-anak. Lalu apa lagi? Hidung. Untuk apa ya? Apa ini? Bernafas. Lalu untuk mencium bau-bau. Entah baunya yang sedap atau yang kurang sedap. Yang kurang sedap apa ya kira-kira ya? Anak-anak pasti tahu ya. Lalu ini apa? Kaki. Kaki untuk apa? Berjalan. Lalu mulut. Mulut untuk yang paling kalian suka, makan. Nah, setiap anggota tubuh itu berguna anak-anak. Gak ada yang tidak berguna. Semua anggota tubuh berguna. Bahkan yang kecil sekalipun. Ini alis yang ada di wajah kalian itu juga berguna. Bulu mata juga berguna. Walaupun tidak ibu tampilkan di sini, tapi Tuhan begitu detail menciptakannya. Wah, satu persatu. Tuhan ciptakan dan berguna. Tidak ada yang tidak berguna. Lalu kalau semua berguna,
Adakah yang paling berguna? Adakah yang paling berguna lebih dari yang lainnya? Ada nggak ya? Atau ada juga yang tidak berguna? Yuk kita dengar cerita. Ceritanya begini. Anak-anak mau dengar nggak? Nggak mau? Mau dong, pasti mau ya. Yuk, apa ceritanya? Ibu maju ke depan. Ceritanya begini. Waktu itu terjadi pertengkaran antara anggota tubuh. Loh, kok bertengkar, Bu? Kan bertengkar nggak boleh. Nah, itu anak-anak, mereka bertengkar. Apa sih yang dipertengkarkan? Kok mereka bertengkar? Mereka ternyata bertengkar. Siapa yang paling berguna? Paling berguna? Ya, mereka bertengkar. Siapa anggota tubuh yang paling berguna? Waktu itu yang pertama kali bicara adalah tangan. Hei, saya yang paling berguna. Saya yang paling berguna. Kalau mau makan, siapa yang ngambil makanan? Kalau tidak ada saya, tidak mungkin bisa ambil makanan. Lalu yang lainnya tidak mau kalah. Mulut tidak mau kalah. Nah, saya yang mengunyah makanan. Kalau nggak ada saya, kita nggak bisa makan. Perut nggak ada isinya. Tapi semua berkat saya. Jangan sombong kalian. Wah, yang lainnya tambah nggak mau kalah. Siapa sih yang nggak mau kalah lagi? Hahaha, saya yang paling berguna. Kaki ini berguna untuk berjalan. Mau meloncat, mau menari, semua pakai kaki. Mau bermain di taman, semua pakai kaki. Aduh, kalau tidak ada kaki, tidak bisa kalian melakukan apapun. Wah, sombong sekali ya kaki. Lalu siapa lagi yang bertengkar? Apa itu? Telinga. Wah, telinga ini juga tidak mau kalah. Kalian semua jangan tambah sombong. Saya yang mendengarkan nasihat orang tua. Saya ini yang mendengarkan nasihat guru. Orang manggil, telinga yang bekerja. Ayo, telinga kan yang lebih berguna. Anak-anak, masih ada satu lagi yang bertengkar. Siapa lagi? Wah, mata. Aduh, kalian semua tidak ada gunanya. Mata yang paling berguna. Coba kalau mata tidak ada, gelap semuanya, tidak bisa melihat. Makanan yang nikmat tidak dilihat. Jalan saja tidak bisa tanpa mata. Lalu, betulkah anak-anak yang dipertengkarkan oleh anggota tubuh itu? Ternyata kepala bilang, stop, stop, stop. Kepala bilang, semua berguna. Tidak ada yang tidak berguna. Semua diam. Masa sih? Kok bisa? Coba kalian pikirkan. Mulut mau makan, siapa yang masukkan makanan? Tangan. Jalan ke meja, siapa yang berjalan? Kaki. Aduh, iya ya. Saya nggak bisa bekerja tanpa tangan dan kaki. Lalu kepala bilang lagi, coba kamu bayangkan, kamu dengar nasihat guru, dengar panggilan mama. Kalau kaki nggak jalan, bisa nggak dilaksanakan? Kakinya bilang, oh iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Nah, semuanya itu berguna, tapi harus bekerja sama. Oh, bekerja sama? Iya, kalau satu tidak berguna, semua tidak bisa melaksanakan dengan baik. Maka semua harus digunakan dengan baik. Tidak ada yang paling penting dan yang lain tidak penting. Semuanya penting. Jangan jangan kalian berpikir bahwa kaki tidak penting, lebih penting mulut. Semuanya adalah penting. Satu, bekerja sama. Nah, anak-anak, seru nggak ceritanya? Seru? Atau kurang seru ya? Seru ya? Iya, dari cerita tadi kita belajar banyak hal. Apa sih Bu yang banyak itu? Saya cuma tahu satu kok Bu. Apa? Yang banyak itu adalah semua Tuhan ciptakan berguna. Tidak ada yang tidak berguna. Tapi Tuhan buat satu syaratnya. Apa itu? Semua harus bekerja sama supaya semua bermanfaat. Tidak ada yang sombong, tidak ada yang merasa minder, tidak berguna. Bisa ya anak-anak ya? Bisa ya? Nah, sekarang kalau kita sudah tahu tadi gunanya bahwa semua anggota tubuh itu berguna, lalu kita mau belajar apa lagi, Bu? Kita mau lihat apa yang Tuhan inginkan dari kita. Hah? Tuhan inginkan? Ya, ada hal yang Tuhan inginkan dari anggota tubuh yang tadi semuanya berguna. Apa itu? Tetap di sini, belajar dari rumah bersama guruku.
Masih belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, tadi sudah dengarkan cerita, sekarang kita mau lihat apa sih yang Tuhan inginkan dari kita. Tapi sebelum itu ada satu hal yang mau kita lihat. Yuk kita lihat ini apa sih? Kita baca. Tuhan senang bila kita menggunakan anggota tubuh dengan baik. Menggunakan anggota tubuh dengan baik, Bu. Saya mau, Bu, menggunakan anggota tubuh dengan baik. Tapi caranya gimana? Caranya gimana ya anak-anak? Kita lihat. Apa ini? Ayo anak-anak pasti tahu ya. Dibaca di layarnya masing-masing. Apa itu? Ini pasti yang berguna siapa nih? Sudah Ibu kasih tahu apa nih? Mulut. Mulut. Coba lihat apa yang diucapkan oleh mulut. Mengucapkan terima kasih, halo, menyapa teman, minta maaf kalau berbuat salah, mengatakan tolong. Ayo ngaku anak-anak, siapa di rumah yang menggunakan mulutnya untuk bicara kotor? Ayo angkat tangan, coba siapa ya? Adakah? Ada. Gak apa-apa, sekarang sudah tahu bahwa mulut bukan diciptakan oleh Tuhan untuk mengatakan hal-hal yang kotor. Lalu siapa yang di rumah gunakan mulutnya untuk marah-marah sama orang tua? Ayo, siapa yang suka marah-marah sama orang tua? Mama jahat, mama gak sayang sama aku. Siapa yang sering bilang gitu? Ada? Oh gak ada ya kalau ini ya. Semua sikap baik ya sama orang tuanya ya. Oh senang Ibu kalau dengar itu. Lalu apa lagi Bu? Wah, menolong orang lain. Tangan digunakan untuk menolong orang lain. Kalau temannya jatuh, bukan malah hahaha jatuh. Bukan gitu. Kalau temannya jatuh, ditolong. Jangan ditertawakan dulu. Kalau mau tertawa karena lucu, nanti. Tapi juga nggak boleh Bu. Ya nggak boleh Bu ya. Masa tertawakan temannya kalau jatuh? Yang benar adalah menolong teman. Makanya tangan digunakan untuk hal yang baik, untuk memberi sedekah, bukan buat nyuri. Ayo siapa yang suka ngambil uang mamanya di rumah? Uang receh kok Bu. Uang receh juga uang. Harus bilang sama orang tua. Jadi ingat anak-anak, tangan kalau untuk memberi hal yang baik boleh. Memberikan kepada yang miskin, fakir miskin yang tidak mampu boleh. Tapi kalau mencuri jangan ya sayang ya. Nanti Tuhannya apa? Tuhannya marah. Kalau lihat anak-anak Tuhan mah nggak bisa marah. Tuhan sedih. Bayangkan kalau Tuhan sedih, nanti yang ada nanti tangan kita gimana ya Bu ya? Tangannya nanti gimana ya? Lalu apalagi yang Tuhan inginkan? Tuhan beri apa ini? Ayo, listen. Apa? Mendengar. Betul, mendengar. Tapi yang didengarkan benar-benar didengarkan. Hal-hal yang baik. Contohnya apa? Nasihat orang tua, penting anak-anak. Nasihat bapak ibu guru. Tapi yang kelas 1 kan belum masuk Bu. Betul ya. Tapi dulu waktu TK pernah kan? Iya, mendengarkan nasihat bapak ibu guru. Nanti kalau sudah masuk ya, dipersiapkan sekarang. Lalu apa lagi? Tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Contohnya apa ya mendengarkan hal-hal yang tidak baik? Menjelek-jelekkan teman. Jadi jelek-jelekkan temannya, itu si Anu itu ini. Wah, jelek-jelekkan teman, telinganya didengarkan. Kalau seperti itu langsung bilang, tidak boleh, kata mama nggak boleh ya. Apalagi? Wah, siapa dulu ya yang pernah begini? Ada nggak ya? Kakinya Bu, iya kakinya diapain itu sama temennya? Ditendang, dipukul, gak boleh ya, gak boleh. Kaki itu untuk berjalan. Berjalan kemana? Ke tempat yang baik. Ke gereja boleh, ke tempat yang baik. Berjalan ke sekolah, tapi bukan untuk memukul teman. Ingat ya anak-anak ya, tidak boleh. Tuhan tidak menginginkan itu. Bukan untuk itu Tuhan ciptakan kaki. Lalu apa lagi? Tangan untuk berdoa, mulut untuk berdoa, apalagi? Matanya ditutup untuk bisa fokus ke Tuhan. Jadi anak-anak menggunakan anggota tubuh kalau yang seperti ini, wah Tuhan senang sekali, Tuhan sayang sekali, Tuhan menginginkan itu.
Lalu apa lagi ya? Wah, apa ini? Memuji, bernyanyi memuji Tuhan. Ini Tuhan lebih senang lagi. Terakhir, membaca kitab suci matanya. Ayo, siapa di antara anak-anak ini yang sudah melakukan 3 hal ini? Pertama tadi apa? Berdoa, bernyanyi memuji Tuhan, baca kitab suci. Bu, yang pertama saya sering, tapi yang ketiga jarang. Iya, sekarang harus mulai dilatih ya anak-anak ya. Ini adalah perbuatan baik yang disukai oleh Tuhan. Seneng kan? Iya, pasti seneng. Apalagi kalau kita menyenangkan Tuhan, wah dapat berkat yang banyak. Nah, sekarang kita baca yuk nasihat Rasul Paulus dari Roma bab 12 ayat 1 sampai dengan 2. Ibu bantu baca ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bu, saya bingung. Iya anak-anak, pasti anak-anak bingung ya. Apa sih maksudnya Bu? Mempersembahkan tubuhmu. Memangnya saya mempersembahkan tubuh saya gimana caranya? Ini anak-anak, yang dimaksud mempersembahkan tubuh itu berarti kita memberikan apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan dengan tubuh kita, itulah yang kita persembahkan. Itulah persembahan yang hidup bagi Allah. Jadi perbuatan yang kita lakukan dengan tubuh kita, itulah persembahan kita. Itulah ibadah yang sejati. Jangan cuma doa, tapi sikapnya tidak baik. Jangan cuma bernyanyi memuji Tuhan, tapi ternyata suka bohong. Suka marah-marah sama mama, papa. Nah, maksudnya apa Bu? Jadi kita memberikan perbuatan baik kita dengan tubuh kita, dengan seluruhnya, itu adalah ibadah yang sejati. Lalu apa ini Bu? Kok jangan serupa dengan dunia sih Bu? Berarti kita nggak boleh dong sama dengan dunia ini, apa sih maksudnya? Nah ini anak-anak, dunia yang mau dimaksudkan itu berarti bukan, berarti orang-orang semuanya jahat ya yang di dunianya. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah ajakan-ajakan untuk berbuat tidak baik. Contoh, temannya bilang, ayo kita pergi yuk, kemana? Itu ada pohon mangganya Bu Raras, kita ambil yuk. Loh, sudah izin? Belum, gak apa-apa. Yang lain juga ngambil kok, gak apa-apa, gak dimarahi. Tuhan nanti marah. Ayo gak apa-apa. Ya wes lah, gak apa-apa. Ikut ngambil, pruk, dimakan. Ternyata setelah itu apa hukumannya? Sakit perut. Nah, anak-anak, ini yang dimaksud dengan dunia itu. Jadi yang dimaksud bukan orang-orang semuanya berarti gak boleh didengarin ya? Bukan, tapi ajakan-ajakan yang tidak baik. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, yang disukai oleh Allah. Nah ini nih, persembahan hidup yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Nah Tuhan senang sekali. Lalu ingat, anggota tubuh yang diberikan oleh Tuhan Yesus harus digunakan untuk berbuat baik. Seperti kata nasihat Rasul Paulus tadi, semuanya harus digunakan untuk hal-hal yang baik, menjadi ibadah kita kepada Tuhan. Bisa ya anak-anak ya? Bisa? Pinter semuanya, hebat. Nah, setelah ini kita ngapain ya? Kita mau dengerin lagu. Tapi sebelum itu, kita lihat pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Belajar dari Rumah bersama Guruku. Masih di Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, tadi kan kita sudah
Sudah apa ya? Sudah tahu bahwa anggota tubuh kita semuanya berguna. Semuanya berguna. Dan Tuhan ingin itu semua digunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau untuk hal-hal yang tidak baik, Tuhan tidak suka. Lalu, gimana ya caranya? Tuhan kan gak kelihatan. Apa sih Tuhan tahu kalau kita berbuat yang tidak baik? Nah, coba kita dengerin lagu ini yuk. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, anak-anak, tadi sudah dengarkan kan lagunya? Coba kita bernyanyi satu kali lagi. Hati-hati gunakan tanganmu. Iya, hati-hati gunakan kakimu. Apalagi satu lagi? Hati-hati gunakan mulutmu. Ingat anak-anak, dari lagunya saja sudah kita tahu. Hati-hati gunakan. Kenapa, Bu? Tadi ada tidak yang menyimak lagunya ya? Apa tadi kata Tuhan? Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, mulutmu. Nah, anak-anak, Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Tuhan tidak, tapi Tuhan melihat anak-anaknya. Apakah anak-anaknya baik? Apakah anak-anaknya melakukan yang disukai oleh Tuhan? Atau malah melakukan hal-hal yang tidak baik? Coba, kalau memang anak-anak tahu tadi perbuatan baik apa yang dapat dilakukan anggota tubuhmu, kita ulangi lagi. Apa gambarnya ini? Apa ini? Iya, berbagi dengan tangannya, berbagi dengan temannya. Tapi kalau masa pandemi seperti ini, jangan berbagi dulu ya. Lebih baik kalau pagi berbagi makanan, nanti dulu, nanti setelah pandeminya bubar, pergi, baru kita mau saling berbagi. Boleh berbagi makanan untuk teman yang tidak mampu. Tapi kalau berbagi uang masih boleh kok sayang ya. Lalu apa lagi? Nah, ini kalau di kelas. Ya, sekarang memang belum sekolah, tapi nanti di kelas ngapain? Kita tidak boleh berbicara. Tidak boleh bicara, gurunya ngomong, anaknya juga ngomong. Aduh, siapa yang mau didengarkan? Jadi tidak boleh. Harus mendengarkan, telinganya harus digunakan mendengarkan kata-kata guru, mulutnya diem, supaya mendengarkan nasihat guru dengan baik. Lalu apalagi? Iya, apa ini ya? Marah-marah sama mama. Ayo, siapa yang suka marah-marah sama mama? Itu juga tidak boleh. Mulutnya bukan untuk marah-marah sama orang tua. Ayo anak-anak, siapa di rumah yang tahu? Coba sebutkan perbuatan baik apa yang dapat kamu lakukan dengan anggota tubuhmu. Terserah anggota tubuh apa saja dan perbuatan baik apa saja yang bisa dilakukan oleh anggota tubuhmu. Coba anak-anak pikirkan ya di rumah ya, nanti dijawab sendiri. Lalu apa ini? Menolong mama bawa barang belanjaan. Nah, ini anak yang baik, menggunakan anggota tubuhnya untuk menyenangkan hati orang tua. Lalu apa lagi? Ini nih yang sering kadang-kadang anak suka lupa. Apa ya? Mengucapkan minta maaf. Mengatakan maaf dengan mulut, mengatakan minta tolong, bahkan dengan orang tua sendiri pun jangan, "Ma,
ambilkan iniku. Wah, nggak boleh ya. Mama, di mana ikat pinggang saya? Ma, di mana sepatu saya? Nah, lalu mengatakan tolong kepada orang lain. Nah, yang terakhir, ini juga masih sama, menolong teman. Kalau ada temannya yang sedih, jangan malah ditertawakan, tapi dihibur, diberi semangat. Ya anak-anak ya. Nah, sekarang ini tugasnya. Nah, itu tadi anak-anak anggota tubuh dan kegunaannya. Sekarang kita mau anak-anak kelas 5 juga belajar bersama. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama ibunya. Siapa sih ibunya? Ibunya cantik loh anak-anak. Mau kenalan nggak? Kakak-kakak kelas 5 pasti sudah nggak sabar. Yuk kita panggilkan. Bu, silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Anak-anak penasaran nih, Bu. Pingin kenalan sama Ibu. Siapa nih namanya? Nama Ibu Istihanah Rahayu dari SDN Manukan Kulon 2. Anak kelas 5, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan belajar bersama-sama. Tuh anak-anak, udah nggak sabar ya. Ingin belajar bersama dengan Bu Isti tadi. Pasti lebih menyenangkan, lebih luar biasa. Semangat ya anak-anak ya. Tetap kalian jaga kesehatan kalian, jangan keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa pesan ibu tadi, kerjakan tugasnya, jadi anak-anak yang baik dengan menggunakan anggota tubuhmu dengan baik pula. Tetap di belajar dari rumah bersama guruku.